Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Maksum Fauzan. NIM saya 17510035. Nah, di video ini saya akan mengangkat peristiwa pada saat ini, yakni wabah virus corona. Dan kita akan mengetahui apa dampaknya terhadap indeks harga saham gabungan dan bagaimana pemerintah untuk mengatasi IHSG ini karena dampak corona ini. Nah, ini perlu diulik-ulik, ini menarik untuk dibahas ya. Jadi jangan kalian palingkan video ini karena ini sangat penting sekali ya gitu ya. Dan juga jangan lupa like, comment, and ya komen aja sih, komen karena komen itu penting. Nah, intro sedikit. Jadi dunia saat ini sedang terguncang gara-gara wabah virus corona. Nah, wabah virus corona ini bermula di Wuhan di negara Cina. Terus selang beberapa bulan itu sudah merebak, menyebar ke berbagai negara. Bahkan hampir di setiap negara itu ada begitu. Dan terlebih lagi, dampak virus corona ini sudah merambat ke perekonomian. Jadi sekarang perekonomian di setiap negara ini sudah terguncang. Jadi setiap bahan pangan ini susah untuk dicari, dan juga akan dan diprediksi di setiap negara akan terjadi inflasi. Nah, jika lama-kelamaan virus corona ini tetap dibiarkan para ahli belum menemukan vaksin, maka perekonomian akan mengalami ke tahap resesi. Nah, dan terlebih lagi ini virus corona ini sudah menjangkiti ke pasar modal, bukan hanya manusia saja. Jadi pasar modal juga dijangkiti oleh wabah virus corona. Nah, terlihat dari indeks harga saham gabungan di awal mula tahun sudah apa itu ya namanya, mengalami tren bearish atau penurunan. Jadi karena gara-gara sentimen penyebaran pertama kali wabah virus corona yang ada di Wuhan membuat para investor ini masih was-was. Kemudian indeks harga saham gabungan ini mengalami tren bearish. Nah, sebelum menjelaskan lebih lengkapnya, mari kita membahas IHSG itu apa sih? Apa itu IHSG gitu loh. Jadi indeks harga saham gabungan itu adalah rata-rata nilai saham yang ada di Bursa Efek Indonesia. Nah, ini indeks harga saham gabungan ini juga berfungsi untuk melihat bagaimana kondisi pasar khususnya di dunia investasi. Di Bursa Efek Indonesia ada ratusan saham milik perusahaan yang dikategorikan dalam beberapa sektor, diantaranya perbankan, pertambangan, perkebunan, properti daripada dan lain sebagainya. Nah, gitu. Jadi saham-saham tersebut ditransaksi oleh para sekuritas yang terdaftar sebagai anggota bursa. Jadi sekuritas ini sebagai platform jadi penyalur antara kalian yang mempunyai modal dan perusahaan yang membutuhkan modal, atau namanya disebut emiten. Nah, begitu. Jadi indeks harga saham dipengaruhi oleh beberapa faktor. Jadi faktor apa sih sebenarnya? Tapi saya tidak akan menjelaskan secara lengkap, salah satu aja. Jadi ini adalah salah satunya dari berita ekonomi. Nah, berita ekonomi ini adalah hal sensitif bagi IHSG karena jika ada ekonomi yang sedang buruk di suatu negara, maka akan terproyeksi dalam sebuah indeks harga saham. Salah satunya di Indonesia ini IHSG. Nah, kita akan membreakdown perjalanan mulai Indonesia kena virus corona yang berdampak ke IHSG sampai ke bulan sekarang. Nah, ini menarik nih untuk dibahas. Nah, jadi sejak pertama kali kasus penderita COVID-19 ditemukan di Indonesia, pasar modal di Indonesia itu porak-poranda. Para regulator sudah berupaya keras mengeluarkan berbagai kebijakan, tetapi tidak mampu menahan keruntuhan indeks harga saham. Nah, pada hari itu juga IHSG ditutup 91 poin, 1,67% ke level 5361. Jadi pada saat berita virus corona masuk ke Indonesia, IHSG ditutup dengan 1 poin ke level 5361. Nah, saat itu tren IHSG ini memang sedang bearish atau penurunan. Namun memang berita masuknya virus corona ini
langsung menjangkiti pasar modal. Nah, dengan keadaan itu membuat regulator dan pengawas pasar modal mengambil tindakan. Pada 10 Maret 2020, Bursa Efek Indonesia mengumumkan diterapkannya kebijakan penghentian perdagangan atau trading halt. Nah, jadi pemerintah sudah memberikan kebijakan untuk menyelamatkan IHSG. Nah, trading halt itu apa sih? Jadi kebijakan itu jika terjadi penurunan yang sangat tajam atas dalam satu hari bursa yang sama, maka ditetapkan trading halt 30 menit. Itu loh, jika mengalami pelemahan atau penurunan sebesar 5%. Kalau penurunan 15% akan dilakukan trading halt selama 30 menit. Akan tapi selain itu, juga ditetapkan trading suspend bila IHSG turun hingga 15%. Nah, koreksi aja ya. Tadi yang 30 menit yakni penurunan sebesar 10%. Sorry. Tapi itu semua kebijakan yang jadi dari BI belum ampuh untuk menyembuhkan pasar modal dari pengaruh COVID-19. Nah, kita simak dulu ya. Pada tanggal 24 Maret 2020, IHSG sudah menyentuh angka 3.937. Ini adalah angka yang paling buruk dalam berapa tahun ke belakang. Jadi padahal di awal tahun IHSG berada di level 6.300 di awal tahun kemarin, Januari itu di angka 6.300. Kemudian pada Maret kemarin itu sudah pernah anjlok ke angka 3.937. Bayangkan banyak saham yang tumbang itu berapa banyak gitu loh. Ya, sungguh miris sekali ya. Nah, meskipun begitu, keesokan harinya IHSG itu berbalik arah. Pada tanggal 26 Maret 2020, IHSG ini naik begitu tinggi dengan menguat 10,1% ke level 4.338. Nah, jadi ini mulai ada tren-tren bullish, meskipun nggak terlalu signifikan sih, tapi ada kabar baik. Cuma meskipun tidak sepenuhnya pulih seperti sedia kala, akan tapi namun data terakhir pada bulan April ini, IHSG sudah di level 4.649. Nah, itu informasi terkait IHSG dan dampak virus corona terhadap IHSG dan bagaimana pemerintah ini mengatasinya. Nah, itu. Nah, ini saya kasih tips pada kalian yang ingin berinvestasi. Sekarang ini adalah golden moment atau kesempatan emas bagi kalian semua untuk menginvestasikan saham modal kalian, karena harga-harga saham yang mulai dari fundamentalnya baik sampai yang saham-saham mungkin yang kurang fundamentalnya baik ini murah-murah semua. Jadi harganya anjlok dan terjangkau lah bagi kantong-kantong para investor domestik gitu. Nah, jadi bagi kalian yang ingin berinvestasi, ini adalah kesempatan emas ya. Nah, jangan lewatkan kesempatan itu. Nah, untuk yang investor lama, ya tetap pantau dan analisa peristiwa seperti sekarang. Nah, itu saja dari saya. Ya, semoga bermanfaat bagi kalian semua. Mohon maaf kalau penjelasannya agak belibet dan agak-agak yang penting tersampaikan ke kalian semua ya. Terima kasih ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.